terjerat kasus korupsi? Karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada saya bahwa saya mau dijadikan seorang direktur. Hanya dipinjam KTP aja awalnya. Hanya dipinjam KTP? Ya. Mas Hendra bekerja di PT Refill itu sudah berapa lama sebelumnya? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun? Ya. Dan memang sebagai office boy? Ya. Pekerjaannya sehari-hari apa tuh jadi? Ya, sebagai office boy ya bersih-bersih, nyuci piring, nyuci kamar mandi, dan sebagainya, menyediakan orang makan, dan memberi makan buat orang, dan mengepel, nyapu, dan sebagainya. Selama 4 tahun pekerjaannya itu terus? Iya. Nah, ketika dimintai KTP waktu itu sempat bertanya ini KTP untuk apa, untuk urusan apa dan sebagainya? Memang salahnya saya waktu itu tidak nanya untuk apa KTP dipinjam itu. Tidak menanyakan, tapi cuma sebentar. Mungkin di fotokopi apa di scan, saya kurang tahu. Memang cuma sebentar dipinjamnya sama Ibu Sarah. Sama Ibu Sarah? Iya. Itu salah satu pegawai? Ya, orang kepercayaannya Pak Rifan. Sejak kemudian kasus ini menjadi terungkap ke permukaan, runutan kisah kejadiannya seperti apa? Ketika setelah dipinjam KTP itu, apa yang kemudian berubah? Kalau pekerjaan setelah diangkat jadi direktur pun pekerjaan tidak berubah, tetap sebagai office boy. Dan terakhir saya bawa mobil juga, dan sering disuruh tanda tangan itu ya. Sering disuruh tanda tangan. Tanda tangan apa tuh? Jadi itu tanda tangan itu karena mungkin salahnya saya tidak membaca itu ya. Tidak membaca dan disuruh buru-buru. Kebanyakan lagi di luar ditelepon, suruh balik dulu ke kantor. Cepatan ada yang mau tanda tangan karena ini lebih penting, mau dibawa Pak Rifan ke kementerian, hanya itu. Selalu bilang seperti itu. Disuruh cepat-cepat. Dan sering itu tanda tangan dokumen? Sering, bahkan ada yang dipalsukan juga waktu di persidangan kemarin. Ada beberapa yang dipalsukan. Jadi bukan tanda tangan Mas Hendra? Ada 1-2 biji yang dipalsukan, bukan tanda tangan saya. Tapi isi dokumen yang ditandatangani itu Mas Hendra pernah sempat tahu apa isinya? Tidak pernah membaca. Tidak boleh, hanya mentandatangani aja. Jadi tidak tahu itu proyek yang nilainya miliaran Videotron? Tahu 23 miliar itu setelah di sidang ya, di pengadilan. Jadi memang harus tahu, harus belajar kan dari situ. Tahunya di situ setelah rame itu. Waktu sering diminta tanda tangan, gajinya bertambah atau tetap gaji office boy ketika itu? Selama kerja kurang lebih sekitar 4 tahun, hanya 1,2 terakhir saya terima. 1,2 juta? Ya, udah office boy, tidur di kantor juga, pulang seminggu sekali ke Bogor, dan supir juga, ngantar anak istrinya sekolah dan ke kantor. Hanya 1,2 gaji per bulan, tidak dapat apa-apa lagi. Sempat dapat bonus 19 juta, waktu itu sempat terbuka di persidangan, itu bonus apa? Kalau bonus itu kan menerimanya itu Desember. Memang saya menerima uang 19 juta, tapi tidak cuma saya, semua pun menerima. Bahkan ada yang 50 juta dan 200 juta. Semua karyawan menerima. Itu bonus akhir tahun dibagi-bagi? Tidak bilang seperti itu, ini bonus dari si bos. Tapi ketika diminta untuk tanda tangan dokumen, ketika disebutkan menjadi direktur utama, itu gaji tidak berubah, tetap 1,2 juta itu? Gaji tidak berubah, pekerjaan tidak berubah, tidak ada yang berubah. Sempat kemudian Mas Hendra diminta pindah atau diminta lari ke Samarinda. Ya. Itu ceritanya seperti apa? Itu dilarikan ke Samarinda, dijemput paksa ya. Dijemput paksa sama Ibu Kristi sama Pak Kaim, subuh-subuh ke rumah, datang ke rumah. Dua-duanya pegawai? Iya, Pak Kaim supir juga, supirnya Pak Rifan. Memaksa sama Ibu Kristi, bisa nggak bisa, harus berangkat sekarang juga untuk ke Samarinda. Apa dibilangnya kenapa harus sekarang juga berangkat? Ada kerjaan di sana untuk membantu omnya di sana, kerjaan mendadak 1 atau 2 bulan di sana kurang lebih dibilang. Mas Hendra nggak curiga tuh, kenapa kok tiba-tiba saya harus ke Samarinda? Tidak, karena sebelumnya itu memang sama omnya sudah kena juga ya di kantor ya. Mungkin ada kerjaan sibuk di sana, ya udahlah. Akhirnya saya berangkat ke sana. Tidak punya curiga apa-apa sebelum itu. Sama anak istri juga ke sana? Iya, sama anak istri, sama Ahmad Kamaludin yang dijadikan komisaris PT Imaji juga yang jadi korban juga. Jadi akhirnya berempat ada di Samarinda? Iya, berempat. Akhirnya kasus ini mencuat, pertama kali Mas Hendra dengar dari siapa? Bahwa ternyata Mas Hendra dijadikan tersangka, lagi dicari-cari oleh polisi. Dari keluarga telepon ke sana.
Dari keluarga mengabarkan sudah banyak yang nyari ke rumah, katanya buser. Ya nggak tahu, mungkin di rumah kan nggak tahu, namanya orang kampung kan. Ternyata dari Kejaksaan ke desa Cisalada itu sudah nyari-nyari nama Hendra Saputra. Ternyata nggak ada di kampung Cukanggale, itu nggak ada. Padahal adanya di Samarinda. Ya. Jadi keluarga kemudian memberitahu Mas Hendra ada di Samarinda. Mungkin iya, karena sebelumnya kita waktu berangkat itu suruh ngebohong. Si Ibu Kristi itu suruh bohong, bilang sama ibu mertua, kalau ada yang nanya suruh bilangnya ke Riau. Disuruh bohong, ternyata kita ke Samarinda. Itu udah bohong, udah suruh bohong di situ. Mas Hendra tahu siapa tuh yang mengatur semuanya? Mengatur skenario harus dibawa ke Samarinda, diminta berbohong ke Riau dan sebagainya. Pak Rifan. Taunya memang Pak Rifan yang Si mengatur. Ibu Kristi, si Pak Kai bilang Pak Rifan. Semuanya diatur oleh dia. Diatur sama dia. Akhirnya Mas Hendra ditangkap Ya, ditangkap. di Samarinda. Ya. Dan langsung dibawa ke Jakarta. Nginep dulu di sel Balikpapan 1 malam, paginya baru balik ke Jakarta ke sini. Waktu ditangkap, langsung Mas Hendra sadar, oh ini karena waktu itu saya diminta tanda tangan dokumen. Atau belum terpikir sampai sejauh itu? Sudah berpikir, karena waktu jaksa menangkap itu sempat kebingungan juga, karena tidak sesuai, foto dengan orangnya itu tidak sesuai. Kalau dipoto kan pakai rapi, pakai dasi katanya, dilihatin alamat sama dokumen-dokumen, ya akhirnya saya mengakui. Saya tidak ada perlawanan, memang saya pengen ketangkep, biar cepat selesai masalahnya. Memang Mas Hendra mau ketangkep? Iya, pengen ketangkep saya. Supaya bisa langsung meluruskan? Iya, pengen cepat selesai, karena sudah nggak kuat kehidupan di sana, istri saya minta pulang terus, nangis terus gitu. Yang ada di foto pakai dasi itu maksudnya fotonya bukan Mas Hendra atau Mas Hendra yang didandani seolah-olah seperti direktur? Kalau yang dipoto dokumen, kayaknya itu menurut saya sudah di-scan. Saya tidak punya jas, tidak punya dasi ya. Kalau setelah ketangkep, yang saya bilang di pengadilan didandanin sama jaksa itu benar. Waktu saya ketangkep itu kan lagi jualan buah, pakai celana pendek, akhirnya dibeliin kemeja sama celana bahan sama jaksanya biar kau mirip seperti direktur, katanya gitu. Kamu masuk TV, dibilang seperti itu jaksanya. Tapi yang foto di dokumen itu seolah-olah di-scan ini Hendra Saputra, Ya, direktur utama, dipakai dasi dan pakai sebagainya. dasi, pakai jas. Tapi saya tidak punya, waktu menikah aja saya pinjem jasnya, tidak punya jas. Cuma karena ini direktur utama, jadi harus tampak seperti direktur utama. Iya, mungkin seperti itu. Terkaget-kaget, tidak tahu sama sekali, tidak pernah terbayangkan, atau memang sesungguhnya sudah menduga ini memang ada satu rencana jahat ditujukan ke Mas Hendra. Hidup di pengadilan mendengarkan tuduhan, dakwaan bahwa ini ikut proyek nilainya miliaran Videotron, kemudian ada uang yang dikorupsi dan sebagainya. Itu Mas Hendra mendengarkannya seperti apa? Terkaget-kaget, tidak tahu sama sekali, tidak pernah terbayangkan, atau memang sesungguhnya sudah menduga ini memang ada satu rencana jahat ditujukan ke Mas Hendra? Setelah mendengar di pengadilan sih, yang jelas pasti kaget ya. Dengan uang sebanyak itu, sejumlah itu, ternyata yang dikorbankan cuma saya. Ya sangat kaget sih kemarin kan. Kok tiba-tiba kenapa sih harus saya yang jadi direktur? Kenapa enggak yang lain gitu aja? Apakah sedangkan yang lain kan semua orang berpendidikan, orang kuliah semua ya. Ternyata saya sendiri yang tidak sekolah di situ yang jadi dikorbankan. Mungkin apa karena kebodohan saya kali ya. Kenapa harus saya jadi direktur yang jadi korban, itu aja sih. Di sidang Rifan sempat bilang pernah bertanya ke Mas Hendra mau tidak dijadikan direktur dan dijawab mau. Betul tidak itu? Tidak, bohong. Tidak pernah Tidak ditanya? pernah. Tiba-tiba sudah ada di akte aja. Itu tidak pernah terjadi. Dan kalaupun ditanya apakah Mas Hendra mau jadi direktur di PT Imaji? Pasti saya tolak. Kenapa? Percuma, setelah diangkat jadi direktur pun pekerjaan saya office boy. Uang yang ngambilnya dia semua. Pekerjaan saya nyuci kamar mandi. Diangkat jadi direktur pun tidak punya ruangan khusus, komputer nggak bisa, apa tidak punya dasi dan segala macam tidak punya. Orang office boy 50 juta, 100 juta pun belum pernah punya seumur hidup. Apakah mungkin korupsi? Itu aja. Dan itu Mas Hendra sampaikan di pengadilan? Sudah sampaikan. Kalau memang saya benar korupsi, tidak jadi masalah saya di penjara. Ini tidak merasa saya dikorupsi. Tapi toh akhirnya kan tetap di penjara 13 bulan.
Apa yang terjadi pada keluarga Mas Hendra ketika akhirnya Mas Hendra ada di penjara 13 bulan itu? Ya semua, kalau kita berpikir ke belakang pasti sakit ya. Sedih, kecewa pasti ada. Cuman kita kan berpikir lagi, alhamdulillah keluarga saya semua pada sabar. Istri saya yang sangat kuat, perjuangan kesana kemari. Ketika kita belajar harus ikhlas, akhirnya alhamdulillah bisa berkumpul lagi bersama anak istri sekarang. Apa saja yang waktu itu dilakukan istri untuk memperjuangkan suaminya supaya bebas? Dia sempat demo juga ke KPK sama grup di Bandung, Pak Dodi itu yang Gaza, gabungan anak jalanan, sempat demo juga minta keadilannya, masa harus suami saya doang yang ditahan gitu kan. Kan buktinya, faktanya tidak punya apa-apa. Sempat ke LPSK juga, terus ketemu pengacara juga di Bandung, termasuk alhamdulillah termasuk pahlawan di pemberani dia. Setelah saya di penjara, dia yang aktif di luar itu. Aktif membebaskan suaminya? Ya, bersama pengacara yang lainnya. Yang jelas bos Anda sekarang juga akhirnya duduk di pengadilan menjadi terdakwa, dan dalam salah satu sidang sempat mengatakan menyesal dan meminta maaf. Sempat mendengar permintaan maaf dari Rifan itu? Ya memang dia waktu menjadi kesaksian saya itu dia mengakui dia yang membiayain PT Imaji, dia yang mendanain semua. Henta ini tidak tahu apa-apa, tolong ringankanlah Henta. Masih dia memang korban, tidak tahu apa-apa, bilang seperti itu aja sih. Di samping saya waktu itu. Anda sudah memaafkan? Insya Allah lagi belajar, insya Allah. Jadi masih belum ikhlas? Lagi belajar mau ikhlasin. Lagi belajar mau ikhlaskan? Ya, lagi belajar karena harus begitu ya, harus ikhlas. Sudah sempat komunikasi langsung lagi? Kalau sekarang ini setelah keluar nggak ada, belum. Terakhir salaman saya berpelukan sama dia waktu Lebaran kemarin sama keluarganya. Saya salaman biasa, seperti biasa aja. Selama proses persidangan, selama di penjara, sempat ada bantuan hukum atau paling tidak bantuan dari PT tempat Mas Hendra bekerja tidak? Sampai sekarang ini spesial pun tidak ada tanggung jawabnya kepada saya maupun anak istri saya, keluarga tidak ada. Dari keluarga Pak Rifan tidak ada. Mas Hendra mengharapkan itu? Saya tidak bisa menjawab soal itu. Saya apapun sekarang harus konsultasi dulu ke pengacara, karena pengacara yang pegang semuanya. Gitu. Karena mereka itu sangat tulus banget membantu dari awal sampai pulang pun ke rumah dia yang nganterin. Jam 10 malam itu pengacara itu. Dia sangat tulus banget membantu. Ketika lepas dari Cipinang? Ya, dia ngejemput ke Cipinang, dia nganterin ke rumah sampai ketemu ibu saya, semua pada nangis, dia ketemu. Siapa yang membiayai pengacara dan sebagainya? Saya kurang tahu. Tapi bukan dari uang Mas Hendra? Bukan. Jangankan buat pengacara, saya bilang di depan hakim 100 juta pun seumur hidup saya belum pernah punya. Saudara punya tabungan, kata hakim, ada yang mulia berapa isinya, 60.000. Sampai bilang hakimnya direktur bodong dihadirkan, bilang seperti itu. Hakimnya sendiri, Ibu Nani. Jadi tabungan terakhir hanya 16.000 rupiah? 60.000 rupiah terakhir. Saya sudah siap segala macamnya pas dari awal juga. Memang tidak punya apa-apa, ya mau diapain juga terserah. Memang saya orang kecil, tidak punya apa-apa ya. Dan memang merasa ini menjadi tumbal, dikorbankan? Ya, sangat merasa korban. Tapi status terpidana, karena sekarang ada catatan didakwa pernah korupsi, itu kan catatan yang selamanya akan ada terus. Ya. Mencari kerja mungkin agak susah sekarang. Saya sih berharap tidak jadi tidak ke Jakarta lagi juga tidak jadi masalah ya. Biarpun saya tukang bangunan pun saya ikhlas. Saya bahagia bersama anak istri saya. Yang penting saya bisa kumpul bersama anak istri daripada saya bekerja di sebuah kantor yang ujung-ujungnya dijadikan office boy direktur bodong, ujung-ujungnya di penjara ya. Lebih baik saya bekerja di bangunan, saya bisa kumpul bersama anak istri, itu lebih bahagia buat saya. Kok saya yang ditangkap, bukannya manajer apa bosnya saya? Apa saya dibuat kambing hitam mereka? Saya bilang gitu. Oh tidak, nanti bosnya saya panggil hari Senin. Tapi sampai saya keluar itu tidak ada pemanggilan sama sekali.
Pemirsa, kisah menjadi kambing hitam berikutnya datang dari Semarang, Jawa Tengah. Sri Mulyati, karyawan karaoke ini tiba-tiba digelandang ke kantor polisi atas tuduhan mempekerjakan anak di bawah umur. Setelah dipenjara selama 13 bulan, tuduhan itu tak terbukti. Mbak Sri tidak bersalah, tapi harus dipenjara 13 bulan. Tadi sudah ada cuplikan sedikit kasus Mbak Sri, tapi saya mau dengar langsung dari Mbak Sri. Apa persisnya yang terjadi sehingga seorang yang tidak bersalah harus dipenjara? Waktu itu, waktu pertangkapannya, waktu ada operasi malam, tanggal 8 hari Rabu, seingat saya, itu kan hari libur saya. Ditelepon sama manajer, bilang suruh datang ke kantor, ke ACC. Sampai sana, sebelum masuk ke ACC, langsung dibawa ketemu sama polisinya, pembantu, dibawa ke mobil patroli. Tapi nggak ada tulisan polisi mobilnya itu. Habis itu dibawa ke kantor Polrestabes. Jadi begitu sampai karaoke itu sudah ramai polisi-polisi? Iya, sudah. Tapi Mbak Sri nggak tahu itu polisi ada apa, tujuannya di sana tuh belum ada info sama sekali? Belum tahu. Hanya pulangnya datang, ini yang bernama Bu Sri, iya, ikut saya ke kantor, gitu aja. Nyampe di kantor baru diterangkan. Ditanya-tanya, Bu Sri di ACC sebagai apa? Saya sebagai sekretaris sama penerima tamu. Habis itu cuma Mbak Sri sendiri di situ, di kantor polisi? Iya, sama anak yang di bawah umur itu. Sama anak di bawah umur yang bekerja di tempat karaoke? Iya. Manajernya Mbak Sri tidak ada di kantor polisi? Tidak ada. Itu hanya saya sendiri aja di situ. Terus langsung apa? Langsung Mbak Sri diminta mengaku menjadi bos di tempat karaoke itu dan kemudian yang mempekerjakan anak di bawah umur? Tidak. Tidak? Tidak. Ditanyain saya sebagai apa di situ. Terus saya sebagai pegawai. Kerjaannya apa? Hanya penerima tamu sama kasir. Habis itu ya udah dimasukkan aja di sel. Langsung masuk sel? Iya. Langsung menginap di penjara? Langsung nggak ada pertanyaan apa-apa lagi, udah selesai itu aja. Langsung dimasukkan ke selnya. Gitu. Mbak Sri apa waktu itu berusaha membela diri, bilang apa? Tidak tahu sama sekali atau apa pembelaannya waktu itu? Tidak tahu sama sekali. Kan saya sebagai pekerja di situ kan ada manajer, harus bertanya sama manajernya atau bukannya saya yang disuruh tanggung jawab sebagai mempekerjakan Rara. Tapi manajer, pihak dari kantor tempat karaoke tidak pernah ada yang datang ke kantor polisi, tidak pernah ada yang menjelaskan? Tidak ada. Tapi katanya manajernya datang sama teman saya satunya, tapi saya tidak ketemu sama mereka, kan saya yang langsung masuk. Kalau manajernya sama teman saya kan keluarga. Jadi dari malam datang ke tempat karaoke, langsung ditangkap polisi di sana, langsung masuk sel dan tidak keluar sel sama sekali sampai kasusnya selesai? Iya. Jadi tidak tahu apa-apa. Waktu di BAP, waktu diperiksa pun? Waktu di BAP juga saya sudah menjelaskan kalau saya di situ sebagai karyawan, bukan sebagai mempekerjakan anaknya itu, tapi tetap aja. Baik, LBH sendiri baru masuk ke kasus ini dan kemudian membantu proses hukumnya itu ketika sampai di tahap apa? Ketika sudah dilakukan penahanan di Polrestabes 2 minggu, itu baru kita masuk untuk mendampingi. Gitu. Dan apa saja dugaan rekayasa yang ditemukan ketika masih di awal proses itu? Ya, dugaannya rekayasanya kenapa orang yang bekerja itu dituduh mempekerjakan. Ya, Bu Sri ini kan dia bekerja menerima upah. Terus bagaimana caranya dia kemudian mempekerjakan orang di karaoke itu, gitu. Nah, kita sudah menduga ini ada keganjilan dan kemudian kita terus berusaha, namun tetap proses di kepolisian tetap dilanjutkan sampai ke kejaksaan dan herannya di kejaksaan juga P21. Gitu.
dan terus berlanjut sampai kemudian akhirnya divonis dan baru dibebaskan pada saat di Mahkamah Agung. Tidak pernah sama sekali bertemu dengan majikan atau bos Anda, pemilik tempat karaoke ini, Mbak Sri? Tidak pernah. Jadi betul-betul dilepas begitu saja? Iya. Tidak ada upaya komunikasi, upaya bantuan atau apapun? Tidak ada. Jadi yang Mbak Sri tangkap memang ini sengaja? Iya. Karena sengaja dimasukkan, saya kan juga bilang sama polisinya, kok saya yang ditangkap, bukannya manajer apa bosnya saya. Apa saya dibuat kambing hitam mereka? Saya bilang gitu. Oh tidak, nanti bosnya saya panggil hari Senin. Tapi sampai saya keluar itu tidak ada pemanggilan sama sekali. Dan selama di penjara 13 bulan, Mbak Sri dan keluarga seperti apa, Mbak? Ya, waktu itu anak kan yang 3 masih sekolah. Tapi yang nomor 2 teh minta keluar dari sekolah buat bantu keuangan di rumah. Terus yang habis itu yang ketiga juga minta keluar juga. Jadi yang masih sekolah, yang masih kecil, yang terakhir itu yang masih sekolah, yang lainnya. Jadi anak-anak putus sekolah semua? Iya, itu SMP kelas 2. Yang satu SMP kelas 3, yang satu SMP kelas 2. Tidak ada yang lanjut sekolah karena ibunya di penjara? Iya, tidak ada. Selama ini Ibu Sri yang kerja sendirian waktu dulu. Tapi setelah saya masuk di penjara tidak ada yang membantu, mereka berusaha sendiri. Saya dengar suami juga sempat sakit waktu di penjara, Mbak Sri? Iya, sampai koma. Waktu itu koma, saya minta izin sama pengacara buat keluarga 1 jam apa 2 jam buat nengok suami, tapi itu sampai suami saya dikabari mau meninggal juga tidak ada sama sekali buat usaha keluar itu, tidak diizinin. Jadi suami di rumah sakit, Mbak Sri di penjara. Jadi anak-anak waktu itu sama siapa, Mbak? Sendirian. Sendirian? Iya. 3 anak itu sendirian. Terus yang nunggu suami yang di rumah sakit itu, masuk rumah sakit aja sampai suami 1 minggu, kalau udah 1 minggu 2 minggu itu udah sadar, berhubung tidak bisa membayar, dia keluar paksa aja, masih berutang sama rumah sakit sampai sekarang. Utang berapa, Mbak Sri? Waktu itu habis 13 juta. 13 juta untuk biaya suami di rumah sakit. Itu juga sampai sekarang belum lunas. Pak, bagaimana menghitung kerugian seorang Sri Mulyati 13 bulan berada di penjara, jauh dari anak-anaknya, putus sekolah anaknya, suaminya sempat sakit, harus bayar 13 juta di rumah sakit, tidak bisa bertemu. Itu kan kerugiannya tuh, saya tidak bisa membayangkan berapa yang harus negara bayarkan untuk Sri Mulyati seharusnya. Ketika proses hukum ini berlanjut, ketika ditahan dan sebagainya, vonis yang pertama dijatuhkan, vonisnya berapa tahun? Vonis pertama di Pengadilan Negeri Semarang itu 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Kemudian jaksanya yang banding justru. Lebih dulu jaksa banding itu di Pengadilan Tinggi jadi 1 tahun. Dan kemudian kita kasasi ke Mahkamah Agung dan kemudian dibebaskan. Tapi ketika divonis di awal sempat juga ada uang denda yang harus dibayarkan oleh Mbak Sri? Ya, ada uang denda gitu yang harus dibayar. Sebanyak 2 juta? 2 juta. Sudah dibayar justru. Sudah dibayar. Siapa itu, Mbak, yang bayar uang denda? Anak-anak. Yang ngumpulin sama kan kurang sedikit, izin sama temannya. Biar waktu lebaran itu ibunya bisa keluar, bisa kumpul sama keluarga gitu. Tapi nyatanya tidak bisa keluar, masih jalanin lagi 1 bulan. Padahal harusnya itu kalau udah bayar 2 juta itu bisa keluar, tapi tidak bisa, masih tetap jalani lagi 1 bulan. Jadi itu uang anak-anak untuk ngumpulin? Iya. Supaya ibunya bisa keluar? Iya. 2 juta rupiah. Majikan atau pemilik karaoke ini sampai sekarang apakah sudah diproses kepolisian dengan dibebaskannya Mbak Sri oleh Mahkamah Agung? Kita sudah melaporkan ke Polda. Sampai hari ini belum ada proses yang signifikan gitu. Jadi belum terjamah sama sekali. Padahal kalau kita membaca putusan Mahkamah Agung, jelas di situ disebutkan bahwa yang bertanggung jawab itu bukan Bu Sri Mulyati, tetapi Santoso dan Joni. Gitu. Spesifik disebutkan 2 orang yang bertanggung jawab. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit bagi penyidik
kepolisian ya, dalam hal ini Polda, untuk menangkap pelaku yang sebenarnya. Di situ sudah tertulis jelas. Dan itu juga sudah Anda laporkan ke kepolisian? Sudah dua kita nama laporkan. itu. Tapi tidak sama sekali tidak tersentuh oleh hukum dua orang ini? Buktinya sampai hari ini belum ada progres gitu. Dan kita juga tetap mempertanyakan kepolisian gitu. Mengapa dua orang itu belum diproses sampai hari ini? Tempat karaoke-nya sendiri, tempat di mana Mbak Sri sempat bekerja masih ada? Masih ada. Masih beroperasi? Masih beroperasi. Dan dua orang itu masih berada di sana begitu? Kalau dua orang itu masih ada di sana, saya tidak tahu. Tapi yang kita tahu, karaoke-nya itu masih beroperasi. Karaoke-nya masih beroperasi. Baik. Setelah segala hal yang dialami oleh Mbak Sri, Anda sebagai kuasa hukum dan teman-teman di LBH Mawar Saron mengajukan ganti rugi. Ya, betul. Prosesnya sudah sejauh mana ini? Prosesnya saat ini sudah dikabulkan ya. Apa persisnya? Berapa jumlah? Bagaimana menghitung kerugian seorang Sri Mulyati 13 bulan berada di penjara, jauh dari anak-anaknya, putus sekolah anaknya, suaminya sempat sakit, harus bayar 13 juta di rumah sakit, tidak bisa bertemu. Itu kan kerugiannya tuh, saya tidak bisa membayangkan berapa yang harus negara bayarkan untuk Sri Mulyati seharusnya. Ya. Yang Anda minta berapa? Kita menghitungnya begini, berdasarkan PP itu kan normatifnya hanya 1 juta. 1 juta? Iya, PP 27 tahun 1983, makanya kita berharap itu segera direvisi. Itu hanya 1 juta. Nah, kemudian kita menempatkan juga kerugian-kerugian yang dialami oleh Ibu Sri. Jadi kita ada sebutkan misalnya biaya-biaya selama dia di dalam, ya, terus biaya-biaya yang dikeluarkan. Denda itu, 2 juta yang tadi anak-anaknya kumpulkan itu juga ya, Anda mintakan? kita mintakan semua. Kita mintakan. Jadi total yang kita minta memang hanya 22 juta. 22 juta? 22 juta yang dikabulkan oleh pengadilan tinggi itu hanya 5 juta. Dan dikembalikan 2 jutanya. Jadi 7 juta sebenarnya. 7 juta rupiah? Iya, jadi yang ganti kerugiannya 5 juta, yang sudah dibayarkan itu harus dikembalikan. Gitu, jadi 7 juta. Hitung-hitungan pengadilan 5 juta untuk segala hal yang sudah dialami Mbak Sri itu hitung-hitungannya dari mana Mas Guntur? Ya menurut saya mungkin rasa keadilannya, keadilan hakim ya. Karena kalau normatif saja berdasarkan PP kan hanya 1 juta. Gitu. Misalnya soal gaji yang seharusnya diterima selama 13 bulan, itu seharusnya bisa masuk pertimbangan hakim Ya tidak? termasuk itu. Yang termasuk yang Anda mintakan? Yang kita mintakan termasuk itu. Jadi totalnya adalah 22 juta. Nah yang dikabulkan hanya 5 juta. Gitu. Sudah dapat uangnya Mbak 5 juta? Belum. Belum dapat juga uang 5 juta itu? Belum dapat. Di mana uang 5 juta Mbak Sri? Uangnya secara nominal mungkin kita bisa bilang itu sangat tidak cukup begitu ya untuk mengkompensasi apa yang sudah dialami, tapi itu pun belum turun? Belum turun. Kita masih mengajukan permohonan ke Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar bersurat ke Kementerian Hukum ya untuk menyediakan dana pembayaran ganti kerugian. Tapi sampai saat ini surat itu belum direspon. Gitu. Kemarin sempat kita berkoordinasi, katanya sedang dipelajari. Ya, jadi kira-kira saya nggak tahu hambatan Pengadilan Negeri Semarang apa, tapi yang jelas kita akan tetap berkoordinasi untuk meminta agar segera dibayarkan lah. Itu nggak usah ditunda-tunda lagi. Gitu. Mbak Sri sekarang sudah bekerja lagi Mbak? Sudah bekerja? Ya, di warungan jualan apa sebagai pemasak. Sehari-hari bisa dapat berapa Mbak? Itu kan bulanan ya, 1 bulannya digaji 500. 500 ribu? Iya. Masih mau bekerja lagi di tempat seperti di karaoke atau tempat itu lagi? Sudah tidak lagi. Kenapa Mbak? Ya udah kapok lah. Udah kapok? Kalau masuk lagi takutnya kan gitu. Soalnya kan kita juga tidak tahu permasalahan apa, tahu-tahu dimasukin gitu aja kan juga bikin trauma juga bikin trauma aku, juga bikin trauma anak-anak. Anak-anak juga jarang datang. Kalau datang kan nanti kalau dapat pinjaman dari teman baru saya datang nengok gitu aja kan, tidak sedikit. Terus daripada buat nengok kan mendingan buat makan sehari-harinya. Itu aja juga pinjam kanan kiri. Bisa membayangkan apa yang Mbak Sri pikirkan, apa yang Mbak Sri rasakan ketika ada di penjara 13 bulan itu Mbak? Ya serba bingung aja. Anak-anak gimana, kehidupannya gimana, sekolahnya gimana, kan tidak tahu. Anak-anak juga jarang datang. Kalau datang kan nanti kalau dapat pinjaman dari teman baru saya datang nengok gitu aja kan, tidak sedikit. Terus daripada buat nengok kan mendingan buat makan sehari-harinya gitu. Itu aja juga pinjam kanan kiri gitu.
Dan selama itu teman-teman di tempat karaoke atau bos tempat karaoke itu tidak pernah menghubungi Mbak Sri sama sekali? Tidak. Ya ada teman yang bantu anak-anak ngasih uang sedikit buat makan gitu aja. Tapi kalau bosnya enggak. Sampai sekarang juga belum pernah ketemu bosnya lagi? Tidak pernah. Sampai sekarang tidak pernah. Masih mau ketemu tapi Mbak Sri? Masih mau memarahi, marah-marah, atau masih mau menuntut apa? Saya membayangkan Anda pasti gitu. Kepinginnya gitu tapi tidak bisa. Mau marah, mau menuntut, mau apa Mbak Sri ke bos Anda ini yang sudah mengorbankan Anda? Ya kepinginnya marah aja. Hanya gini pengorbananku sama kerjaan terus dibalasnya kok kayak gini gitu. Sudah berapa lama waktu itu Mbak Sri kerja sama bos ini? 2 tahun. Sudah 2 tahun bekerja. 2 tahun kerja aja, gaji juga 700, itu aja udah dibuat kayak gini gitu. Sambil sekarang menunggu proses 5 juta uang yang merupakan hak dari Mbak Sri, negara harus membayar 5 juta itu. Adakah proses yang lain atau memang menurut Anda kalau dari sisi hukum ya memang sudah selesai menutup buku di sini? Ya, kita hanya mengawal sampai haknya Bu Sri itu sampai ke tangannya Ibu Sri. Itu juga sebagai ganjaran bagi penegak-penegak hukum yang tidak profesional atau berpihak kepada satu kepentingan dalam tanda petik. Kalau Anda bisa sebutkan siapa saja, kita tentunya tidak bicara institusi tapi oknum-oknum. Tapi di mana saja nih, bagaimana siapa saja loophole atau oknum-oknum di institusi-institusi mana saja yang kemudian membuat Mbak Sri menjadi korban? Ya kalau menurut saya mulai dari kepolisian sampai pengadilan ya yang memvonis Ibu Sri bersalah. Karena sebenarnya itu hal yang sangat dasar sekali gitu. Dan sudah dibuktikan di pengadilan, tapi entah kenapa putusan itu seperti itu. Ya perkaranya terus berlanjut sampai putusan pengadilan. Bersyukur Mahkamah Agung kemudian membebaskan. Gitu. Jadi di setiap tahapan proses hukum itu selalu ada ada menduga keras, ada rekayasa di setiap tahapan kasus. Ketika diperiksa di polisi, di kejaksaan sampai di pengadilan. Karena kan tidak sulit, kalau menurut kami itu tidak sulit karena ibu ini kan bekerja. Dia pekerja gitu. Sementara pasal yang digunakan itu kan mempekerjakan orang lain, mengeksploitasi ekonomi katanya. Apa yang diuntungkan oleh Ibu Sri ini? Itu eksploitasi yang seperti apa? Itu sudah terbukti tidak ada. Dia hanya menerima upah sebesar 700.000 rupiah setiap bulannya. Gitu. Dan itulah yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Dan Rara itu yang menerima upah juga dari karaoke itu. Anak di bawah umur yang dipekerjakan, yang dituduh dipekerjakan oleh Mbak Sri. Justru kan harusnya pengusahanya yang memberikan upah kepada anak itu. Dan 2 orang ini masih bebas sampai sekarang? 2 orang ini masih bebas dan saya rasa itu tanggung jawab kepolisian lah untuk menegakkan hukum itu dengan benar. Gitu. Ini sudah jelas, pengadilan Mahkamah Agung sudah menyatakan Bu Sri Mulyati tidak dapat dipersalahkan untuk bertanggung jawab terhadap kasus yang dideritanya. Dan bahkan putusan Mahkamah Agung menyebutkan yang bertanggung jawab itu adalah Joni sebagai manajer dan Santoso sebagai pemilik. Itu yang dikatakan bertanggung jawab. Kalau itu pun ditafsirkan sulit oleh kepolisian hari ini ya silahkan saja gitu. Masyarakat yang menilai. Baik. Uang 5 juta itu Mbak Sri itu jumlah uangnya atau ada hal lain yang Anda inginkan dengan uang 5 juta itu? Memang jumlahnya tentunya akan sangat berarti, berguna untuk Mbak Sri dan keluarga. Tapi adakah simbol lain dari uang itu? Untuk menunjukkan, membersihkan nama Mbak Sri, untuk menunjukkan memang bahwa Mbak Sri tidak melakukan apa yang dituduhkan, untuk menghilangkan mungkin ada orang yang berprasangka buruk? Iya. Itu artinya? Iya. Kan memang saya tidak bersalah. Tapi kan tetap aja jalani segitu lama nih. Walaupun itu 1 tahun, tapi kan sama aja membuang kumpul sama anak-anak nyari uang gitu. Ya semua yang akan terus membekas ya Mbak? Iya. Pengalaman hidup yang tidak mungkin bisa digantikan oleh apapun. Baik. Benar. Mbak Ati mengalami trauma psikologis yang cukup dalam. Saya memaklumi karena
perjalanan ini memakan waktu 3 tahun. Sampai detik ini pun belum membuahkan hasil apa-apa. Drama hukum dari Jawa Timur ini tak kalah miris. Atik Sulistyo Utami menjadi kambing hitam atas raibnya uang 850 juta dari brankas di Bank Jatim cabang Gresik. Atik dibuat tak berdaya ketika harus berhadapan dengan perusahaan tempat dia bekerja. Telah hadir di studio Metro TV suami dari Atik, Ahmad Fadli. Selamat malam, Mas Fadli. Malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda datang karena Mbak Atik masih belum siap atau tidak mau lagi bicara kasusnya sehingga tidak mau ke Mata Najwa? Mbak Atik mengalami trauma psikologis yang cukup dalam. Saya memaklumi karena perjalanan ini memakan waktu 3 tahun. Sampai detik ini pun belum membuahkan hasil apa-apa. Sudah banyak pengorbanan yang kami lakukan, keringat, tenaga, pikiran, air mata, semuanya sudah kami lakukan. Sampai detik ini pun kasusnya masih menggantung. Padahal satu harapan besar yang kami ingin capai yaitu kebenaran, bahwa Atik ini betul-betul bukan seorang pencuri. Ketika tadi Anda bilang Mbak Atik trauma sehingga tidak lagi mau bicara kasusnya, jadi kondisinya sekarang seperti apa? Sekarang kami kan sudah pindah kota. Yang dulunya di Gresik kami sudah pindah ke Jombang. Dan di Jombang alhamdulillah kami sudah menata kehidupan baru. Perekonomian kita tata kembali. Nah, ketika kondisi seperti ini, Metro TV mencoba mengangkat Mbak Atik ada semacam trauma. Jangan-jangan seperti yang dulu lagi, Mas. Karena yang dulu-dulu sudah diangkat di banyak media, online, cetak dan sebagainya. Tapi akhirnya kasus ini juga nggak berujung. Tapi Anda sendiri masih terus berupaya, Anda sendiri mencoba lewat berbagai cara untuk menuntaskan kasus ini, karena Anda yakin masih betul-betul ingin membuktikan istri Anda tidak bersalah. Saya akan berupaya sampai titik darah penghabisan, karena ini menyangkut kehormatan keluarga kami. Saya juga ingin membuktikan kepada anak-anak saya bahwa ibunya bukan seorang pencuri. Duduk perkara, saya tahu Anda sudah seperti detektif mencari bukti kesana kemari, berusaha lewat segala upaya Anda lakukan untuk mencari kebenaran. Dari perspektif Anda, duduk perkara istri Anda itu seperti apa, Pak? Sebenarnya perkara ini mudah. Ketika saya pertama melaporkan ke kepolisian, penyidik bilang bahwa uang hilang di dalam tanpa ada tanda kerusakan apapun. Ini pasti pelakunya orang dalam. Yang kedua, penyidik juga ngomong ke saya bahwa yang memeriksa atau menemukan fisik uang itu nggak ada adalah orang yang sama sekali tidak punya kewenangan untuk masuk dalam brankas. Siapa itu?